Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, di mana kita mengambil sebuah tema pengampun-pengampun dosa. Hadis pertama yang akan kita pada hadis yang ke-492 di dalam kitab. Yang sudah ada kitab silahkan dibuka. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Malik ibn Amr qala haddatsana Zuhair ibn Muhammadin an Muhammad ibn Amr ibn Halhalah an Atha ibn Yasarin an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri, wa Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ma yusibul muslimu, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, min nasabin, dari musibah, wala wasabin wala hammin, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu musibah atau suatu kesedihan, wala huznin, ya, tidak pula kesedihan, wala adzan, tidak pula suatu penyakit atau gangguan, wala ghammin, tidak pula suatu kesedihan, hatta syaukatu yushakuha, sampai-sampai atau sehingga duri yang menancap di kakinya, illa kaffarallahu biha, melainkan Allah mengampuni dengannya, min khotoyahu, dari dosa-dosanya. Qala Syekh Al-Albani, hadithun sahihun, hadis ini hadis sahih. Mari kita ikuti hadis ini para jamaah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang intinya apapun musibah atau rasa sakit atau kegelisahan atau kesedihan atau apa saja yang membuat dia sibuk sampai kepada duri bayam yang diinjak kemudian mengenai kakinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi di hadis lain dikatakan ketika seorang hamba itu sadar bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tahu bahwasanya ini dari Allah, musibah dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah manfaat atau faidah daripada al-iman, di mana ketika seorang manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, ya, dari segala cobaan, baik enak maupun tidak enak, semuanya akan menjadi sumber-sumber pahala.
akan menjadi pengampun-pengampun dosa ketika hal itu berupa sesuatu yang menyebabkan dia sakit misalnya. Ini manfaat daripada al-iman billah. Atau dalam kata lain para jamaah, bahwasanya dengan iman yang ada pada diri kita menjadikan kita ini manusia yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping menjadi para wali-wali Allah, orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, itulah iman. Karena itulah para jamaah, manusia ketika beriman kepada Allah, maka dia menjadi manusia terhormat, terangkat derajatnya dari manusia yang berada di bawah tanah menjadi manusia yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam datang kepada kita adalah dalam rangka untuk memberikan kehormatan kepada manusia. Dengan apa? Dengan imannya. Dan iman itu adalah merupakan penghubung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang patut kita kenang para jamaah, di mana Nabi Adam alaihissalam tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan Nabi Adam bersama keluarganya di dalam surga. Di dalam surga. Dengan segala kehormatan, dengan segala kemuliaan yang ada. Tapi memang Allah ciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah fil ar, untuk menjadi pemakmur bumi, untuk meneruskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam rangka apa? Untuk menciptakan alam semesta menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diwakili semua itu oleh jin dan manusia. Dalam rangka untuk itu Allah ciptakan Nabi Adam. Maka ada hikmah di balik ceritanya. Lalu Allah jadikan Nabi Adam diuji untuk tidak makan dari satu buah saja di antara buah-buah yang ada. Buah apa itu? Tidak ada nama para jamaah. Terus bagaimana dengan buah khuldi? Buah khuldi itu hanya diambil dari perkataan iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya di antara rayuan bujukan iblis kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah bahwasanya Allah melarang kalian makan buah ini, karena kalau kalian makan buah ini kalian akan kekal di dalam surga ini, yaitu khuldun kan gitu ya, minal khalidin, orang yang kekal begitu. Kalian akan jadi malaikat-malaikat begitu. Ya. Kalau kalian makan dari pohon ini. Kenapa kalian dilarang? Karena kalian akan diusir ke dunia. Ini diantara makna dari hasutan iblis ya. Kalau nggak salah di dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan oleh Allah itu. Lalu kemudian mereka terbujuk oleh iblis. Yang pertama kali terbujuk siapa? Wanita, istri Nabi Adam alaihis salam. Kemudian dari wanita itulah laki-laki pun terseretkan begitu. Itu cerita sudah. Makanya kita harus hati-hati dan mendidik keluarga agar jangan sampai terseret. Lalu kemudian Ibu Hawa makan duluan. Setelah itu kemudian Nabi Adam makan. Nah, setelah makan itulah Allah lepaskan kehormatannya. Ya, kehormatan yang ada di surga, kemuliaan yang ada di surga dilucutin oleh Allah. Lantas Nabi Adam kemudian mengakui kesalahannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 silakan dilihat. Di mana Nabi Adam mendapatkan taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh
Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 inilah Allah kemudian melemparkan ke dalam Nabi Adam kalimat-kalimat taubat. Di antara bunyinya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau kalimat yang senada dengan itu. Maka Nabi Adam mengakui dosa-dosanya, beda dengan iblis. Iblis tidak mau mengakui dosanya. Terus iblis menentang Allah sampai kepada tidak mau bertobat, bahkan malah meminta agar diberi tangguh umurnya sampai hari kiamat nanti. Maka para jamaah, iblis musuh Nabi Adam masih hidup, sedangkan musuhnya Nabi Adam sudah wafat, sudah mati. Nah, kalau Nabi Adam sudah mati, musuhnya iblis masih hidup, kira-kira yang jadi sasaran siapa? Kira-kira anak cucunya. Kita anak-anak cucunya yang akan jadi sasaran. Bagaimana sasaran yang akan dilakukan oleh iblis kepada kita? Lihat surat Al-A'raf mulai dari ayat 11 sampai 17. Kronologi perseteruan antara iblis dengan Adam alaihissalam ada pada surah Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 17, yaitu penolakan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Maka kemudian iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis minta penangguhan umur sampai hari kiamat nanti. Maka kemudian Allah tangguhkan umurnya iblis sampai hari kiamat nanti. Lalu Allah menyatakan innaka minal mundzirin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan. Nah, setelah itu iblis bersumpah pada ayat yang ke-16 sampai ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat bagaimana sumpah iblis para jamaah. Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, maka karena engkau telah mencelakakan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh akan aku halang-halangi mereka. Siapa? Kita semua, dari jalanmu yang lurus. Ini sudah disumpahkan para jamaah, di mana sekarang sudah kita rasakan penghalang-penghalang menuju jalan yang lurus itu luar biasa. Sekarang ini kalau kita gak punya ilmu yang baik, maka kita akan salah sasaran. Sekarang ini para jamaah, siapapun dia, ketika pemahaman agamanya kurang baik, apalagi jarang ngaji, jarang melebu masjid, Masya Allah, maka dia akan kesulitan untuk mencapai jalan yang lurus, jalan yang sebenarnya. Bahkan akan menemukan jalan-jalan yang sebenarnya kalau kita pandang dari ilmu yang sahih. Ketika kita pandang dari pemahaman yang benar, itu jalan sesat, tapi dia anggap ini jalan yang benar. Bukankah demikian yang terjadi? Banyak para jalan-jalan yang sesat. Kapan kita tahu itu jalan? Ketika kita timbang dengan pemahaman yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita tahu ini jalan sesat. Katakan ini justru jalan kebenaran. Ini sudah tertipu sudah. Dan ini sudah dikatakan oleh iblis, akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Kemudian kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum," lalu akan aku datangi mereka, "mim baini aidihim," dari depan mereka, "wa min khalfihim," dari belakang mereka, "wa an aimanihim," dari kanan mereka, "wa an syama'ilihim," dari kiri mereka, "wala tajidu aktsarahum syakirin," dan engkau tidak akan mendapati mereka, kebanyakan mereka bersyukur. Ini sudah disumpahkan oleh iblis. Jalur depan, belakang, kanan, kiri sudah diblokir oleh iblis. Inilah jalan-jalan hablun minan nas, jalur horizontal sudah dikuasai oleh iblis. Tinggal satu jalan saja, yaitu jalur hablum minallah, jalur vertikal. Satu-satunya jalan yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh iblis. Manakala kita memperbaiki agama kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan baik dan benar, sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah lah yang akan mendidik kita, yang akan membimbing kita ke jalan-jalan mana yang masih benar, jalan mana, makanan mana yang masih halal, minuman mana yang masih halal, wanita mana yang masih halal, harta mana yang masih halal. Kapan? Ketika hubungan kita dengan Allah baik dan benar. Hanya satu para jamaah kesempatan bagi kita, yaitu memperbaiki hablun minallah. Sehingga dengan itu maka dunia ini akan bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena atas bimbingan, atas petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita sebagai seorang manusia ternyata hubungannya dengan Allah kurang baik, agamanya asal norok buntek, agama asal norok buntek itu seperti apa sih? Apa ada Ustaz agama asal norok buntek? Lo kata siapa? Gak ada. Ya apa kata kiai? Ya apa kata Ustaz? Ada gak seperti itu? Ada itu. Terus kamu kok begitu cara ibadahnya? Ya apa kata orang kampung lah. Agama dalilnya apa kata kiai? Ini salah, kecuali kalau kiai tersebut benar-benar ilmunya Masya Allah, benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa kata Ustadz? Apa boleh? Tidak boleh kalau hanya semata-mata apa kata Ustadz. Kecuali kalau apa kata Ustadz yang kita ikuti itu karena kita tahu Ustadz tadi mengarahkan kita, membimbing kita kepada Quran dan Sunnah, kepada jalan yang sebenarnya. Lah kalau beragama apa kata orang kampung, apa kata orang banyak para jemaah, ini sudah kecelakaan sudah. Ya, ini artinya orang malas beragama tapi malas, nggak mau belajar. Tidak, agama adalah kebenaran dari Allah. Maka agama ini sudah pasti ada tuntunannya, ada syariatnya. Manakala kita mencapai tuntunan itu, syariat itu, maka benarlah agama kita. Kalau tidak, asal comot sana, asal comot sini, bahasa Maduranya apa? Asal norok buntek, celaka kita. Lihat surat ke-47, surat Muhammad ayat 33. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Ini ayat jelas para jamaah. Manakala kita taat dalam beragama ternyata tidak mengandung salah satu dari dua ini atau dua-duanya, semuanya batil. Semangat beragama tapi tidak ada atiullahnya. Contohnya apa? Gak sesuai dengan Al-Quran. Lah masa selawatan di gereja ini ketemu piro, wani piro,
Nah, ini para jamaah, demi nasbung, amplopannya, wah itu para jamaah, amplopannya itu. Saya pernah para jamaah membina suatu daerah di Jawa Timur ini, suatu daerah tadi, di mana di daerah itu para jamaah, kalau pas ada hari-hari besar orang kafir, ya, anak-anak muda, kelompok-kelompok keagamaan ini yang mengaku golongan dari suatu organisasi, ya, disewa itu oleh gereja-gereja. Mereka sering pulang-pulang bawa sepeda motor bagus gitu para jamaah. Waktu itu amplopannya 1 juta per orang. Kira-kira tahun 2003 zaman dulu. Sementara kelompok ini, kelompok yang paling menyerang pengajian saya. Kajian saya itu diserang terus. Ini ada kelompok kajian Quran hadis katanya. Loh, kajian Quran hadis kok diserang? Ya ini kalau bukan orang keplek nggak ada lagi para jamaah. Orang ngaji Quran hadis kok diserang, itu kalau bukan orang keplek, itu bukan manusia keplek lah pokoknya, ya. Bin gemblung ini. Kenapa? Quran hadis itu kebenaran Islam, betul nggak kira-kira? Kalau mau berislam yang benar, kembalilah kepada hadis. Bagaimana kembali kepada hadis? Masya Allah para jamaah, Allah sudah siapkan Rasulnya. Islam itu ada di sana, ada di Al-Quran sebagai sumber utamanya, lalu sebagai pensyarah keterangan dari apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyuruh tegakkan sholat, di Al-Quran disuruh tegakkan sholat, maka hadis menerangkan tentang bagaimana cara sholat. Pertama harus wudhu dulu, kemudian berangkat menuju masjid berjamaah, sholatnya seperti apa? Hadislah yang menerangkan. Tidaklah berwudu kecuali seperti yang ada dalam hadis, itulah yang benar. Nah, kemudian saat itu para jamaah diserang. Ini ada kajian Quran hadis katanya. Masya Allah. Malah justru dia setiap ada kegiatan orang kafir malah jadi satpam, jadi pengaman di sana, ya. Ya demi nasi bungkus, nasbung lah gitu, ya. Nah ini para jamaah, pokoknya intinya para jamaah, jangan lepas dari Quran dan Sunnah. Itulah yang dimaksud atiullaha wa atiur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Taat Allah sesuai dengan Quran, taat Rasul sesuai dengan Sunnah. Atau dalam bahasa lain, bahwasanya amal di dalam Islam syaratnya ada 2 supaya bisa diterima. Yang pertama al-ikhlas. Nah, al-ikhlas ini sebagai hakikat atau sebagai aplikasi dari syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Aplikasinya adalah ikhlasul amal lillah. Ikhlaskan amal kita hanya kepada Allah. Atau dalam bahasa lain, yang dimaksud ikhlas karena Allah harus sesuai dengan Al-Quran. Kemudian syarat yang kedua agar amal kita diterima di sisi Allah, yaitu al-mutaba'ah atau ittiba'us sunnah, ya, atau al-isobah, ya. Artinya benar menurut sunnah. Dan ini merupakan aplikasi dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua yaitu menuntut kepada kita agar segala ibadah, agar segala amal yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam bahasa lain harus sesuai dengan al-hadis. Ini sudah menjadi keputusan yang tidak bisa dibantah. Dalilnya surat apa, ayat berapa? Surah ke-47, surah Muhammad ayat 33, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Kembali kepada sejarah para jamaah. Kemudian Nabi Adam dilempar ke dunia, dilemparkan ke dunia para jamaah, dari tempat yang mulia yakni surga, dilemparkan ke dunia berarti dilempar ke tempat yang hina, rendah. Karena dunyan artinya rendah. Dana yadnu danyan wa dunyan, rendah, hina. Dari kehormatan menuju kepada kehinaan.
Yang tadinya di surga segala sesuatu tinggal menikmati. Enggak ada perintah ibadah di sana kecuali menikmati. Kehormatan. Begitu diturunkan ke dunia harus nanam lombok, harus nanam apalagi jagung, harus nanam apa lagi? Padi, harus nanam apa lagi? Nyari ikan harus bikin perahu dulu. Susah. Di dunia ini susah. Nek gak kerja gak mangan. Itu dunia. Dari yang terhormat tinggal makan dilempar ke dunia. Ya, memang ada satu kesalahan yang dijadikan oleh Allah sebagai alasan. Nah, ini artinya para jamaah bahwa sekarang kita berada di lembah kehinaan, di lembah yang rendah. Dan nenek moyang kita, kakek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa sudah bertaubat. Dan Allah nyatakan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Dan Allah sudah terima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam berdosa lalu bertobat dan sudah diterima taubatnya. Ini artinya Nabi Adam dan Ibu Hawa sudah dikembalikan lagi ke tempat semula. Tinggal siapa yang masih harus berjuang keras? Kita, anak cucunya. Kita ditinggal oleh Nabi Adam di lembah yang hina ini. Makan harus kerja dulu, harus nanam, harus ini, harus menanak lagi. Masaknya kurang bagus, nanti nasinya jadi menek. Menek, kurang kurang punel. Begitu kurang punel, giginya rompal. Kenapa? Terlalu keras. Lah, susah. Harus nanam cabai, harus nanam berambang bawang. Harus ini, sampai ada yang membunuh demi fulus. Mafi fulus, mampus. Kita ditinggal oleh Nabi Adam di tempat yang hina ini. Nabi Adam sudah dikembalikan ke surga. Ini artinya para jamaah, kita harus berjuang keras. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak cucu kita. Dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengangkat kembali kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat daripada iman. Pengampun dosa dan pengangkat harkat martabat kita dari kelembahan, dari kehinaan menuju kepada kemuliaannya. Dan para jamaah, manfaat daripada iman ialah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di atas jalan iman, maka semua pekerjaan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amal yang kita lakukan itu ditegakkan di atas iman yang benar, sampai kepada yang tidak menyenangkan. Misalnya apa? Sakit pun macam-macam kan. Ada orang yang sakit menaun, ada yang sakit sebentar. Bahkan sakit itu hanya yang sekedar gatal-gatal saja, sekedar pusing, sekedar kok awak iki kok rasane apa kata orang Jawa, greges, cekot-cekot, apalagi asam urat, kambuh. Semua itu bagi orang yang beriman ada pahalanya, selama sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, di mana kata Rasulullah, ma yusibul muslimi, tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin, dari sakit-sakitan, ya, wala hammin, susah, wala huznin, sama juga susah, duka, dan ya sakit-sakitan seperti alergi, terus sakit gigi, sakit kepala, cenut-cenut, wala ghammin. Ghammin itu susah tapi istilahnya ya, kayak ghammin itu mendung, susahnya itu kayak mendung. Apa bahasa kita para jemaah? Iya, pokoknya sumpek, banyak masalah gitu ya. Utang, galau,
Ya galau tadi ya. Ada utang, ada sakit, ada apalagi gitu ya. Ujian terakhir, ya macam-macam. Hatta syaukatu yushakuha kata Rasul. Sampai duri yang menancap. Kena duri. Atau misalnya jalan terus natap itu apa namanya para jemaah? Kesandung, keluar darah. Kesandung keluar darah. Saya kemarin para jemaah dari desa, wallahi dapat nangka dari desa, kemudian tak anu sendiri ketika membersihkan gamannya itu ternyata kena keluar darah ya. Insya Allah berpahala. Saya sadari masya Allah hari ini saya diuji oleh Allah dengan keluar darah. Alhamdulillah ya. Maka illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan mengampuni dengannya dari dosa-dosanya. Nah, kemudian para jamaah, apakah kita boleh kalau sakit misalnya berobat? Boleh, selama tetap di atas dasar tetap percaya bahwa itu adalah ujian dari Allah. Berobat boleh. Kalau misalnya ada orang gak berobat, sudahlah saya pasrah kepada Allah. Kalau memang ada sembuh ya sembuh. Kalau memang mati dari sakit ini ya saya ridho. Apa boleh? Boleh juga. Mau berobat boleh, mau tidak berobat boleh. Selama itu didasari atas beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berobat silahkan, selama berobatnya dengan cara yang benar. Datang kemana? Ke dokter. Nah itu baru boleh. Yang nggak benar gimana? Kalau sedikit-sedikit mesti datang ke dukun. Nah ini dukun itu siapa? Gitu ya. Masa sekedar pucu baca jebles. Apa hubungannya dengan sakit yang ada di dalam tubuhnya? Kalau ke dokter kan jelas, disuntik, dikasih obat, dikasih resep ini, jelas kan? Nah itulah yang boleh. Kalau yang pucu baca jebles, nggak ada hubungannya, ini dukun, jangan sampai terjadi pada diri kita. Kemudian para jamaah, inilah manfaat daripada al-iman billah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin, tidak ada suatu musibah, tusibul muslima, yang menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha anhu, melainkan Allah ampuni dengannya, dengan musibah tadi, darinya. Hatta syaukatu yushakuha, sampai kepada duri yang menancap pada dirinya. Ini diantara hikmah di balik musibah. Tapi ingat para jamaah, asal sadar bahwasanya ini ujian dari Allah. Kalau tidak sadar, maka semua itu justru akan melemparkan kita ke dalam api neraka jahanam. Contohnya seperti apa para jamaah? Contohnya, banyak orang kita kena sakit gigi sedikit saja, melong-melong seperti apa? Aduh, sakit terus, sambil melihat ke langit lagi. Kok awake kok lorot tok wae? Kenapa gigi ini enggak sembuh-sembuh, sambil melirik ke atas? Kalau sambil melirik ke atas, kira-kira yang dihujat siapa para jemaah? Yang punya langit jelas itu. Loh, Mas, sampean kenapa? Aku ini sakit gigi itu enggak sembuh-sembuh. Sudah berapa dokter yang aku kunjungi, tapi tetap saja. Ya. Ada lagi yang begini para jemaah, lucu. Sudah berapa dokter yang saya kunjungi, sudah berapa kiai yang saya kunjungi, loh. Kok nang kiai lek orang untu lain. Sudah berapa dukun yang saya kunjungi, loh dukun juga ternyata. Makanya enggak sembuh-sembuh. Ini apa namanya? Ini orang enggak sadar gitu ya. Bahwasanya ini ujian dari Allah. Maka bagaimana kalau sakit para jamaah? Hindari dari mengeluh yang sifatnya putus asa. Tapi kalau mengeluh sekedar sakit gimana? Wajar, misalnya gigi misalnya cenut-cenutnya itu sampai
Sampai apa? Nusuk-nusuk gitu. Sakit misalnya, sakit. Sekedar begitu kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa kalau sekedar memang merasa sakit. Yang nggak benar tuh kalau sakit. Kenapa saya disakitkan? Kok kenapa saya disakitkan? Siapa yang membuat saya sakit lah? Apalagi begitu. Kok siapa yang membuat saya sakit para jemaah? Tidak para jemaah. Ya, kalaupun menimpa kita sakit-sakit apapun, maka jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai mengeluh yang sifatnya putus asa dari rahmat Allah. Ya, tetap kita tahu bahwa ini ujian dari Allah. Soal kemudian merintih karena sakit itu soal biasa. Hal yang biasa. Selama merintih sekedar karena sakit, menahan sakit, terkadang memang sakit itu baru terhibur para jamaah setelah kita bernafas panjang misalnya, atau setelah kita bersuara. Kadang memang sok menjadi obat begitu loh. Ya, tapi kalau seperti tadi, saya ini kok sakit terus, nah ini berarti nggak sabar. Suatu ketika para jamaah, Al Hasan menceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya kelak pada saat sebelum timbangan nih ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memanggil orang-orang yang bersabar agar masuk surga sebelum yang lainnya. Sebagaimana hal ini dikisahkan oleh oleh Al Hasan radhiyallahu an di dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya cari ceritanya para jamaah agar kita punya saksi. Nahnu as-sabirun. Nahnu as-sabirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menegakkan neraca timbangan, ya, maka Allah panggil orang-orang yang bersabar di muka bumi, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba orang-orang tadi lehernya lebih panjang daripada rata-rata manusia, ya, daripada rata-rata manusia. Kemudian Allah katakan udkhulul jannata qoblal hisab. Masuklah kalian semuanya ke surga sebelum hisab ditegakkan. Maka apa kata Ibnu Katsir? Maka kemudian mereka menuju ke surga sebelum hisab ditegakkan. Lalu di tengah jalan dihadang oleh para malaikat dengan mengatakan, "Ya bna Adam, aina antum?" "Ila aina ya bna Adam," kata malaikat. "Hendak kemana kalian wahai anak Adam?" Fayakuluna, maka mereka berkata, "Ilal jannah," menuju surga. Fayakuluna, maka para malaikat berkata, "Wa qoblal hisab," sebelum hisab. Qalu na'am, mereka berkata ya. Wa qalu, dan kemudian malaikat berkata, "Wa man antum," siapa kalian ini? Kok tiba-tiba mau masuk surga tanpa hisab, sedangkan yang lainnya kelabakan dihisab. Semoga kalau memang bisa masuk surga tanpa hisab. Seandainya masih dihisab, semoga hisab kita apa? Hisaban yasira, hisab yang enteng. Hisab yang enteng, Ridwan, dalam Gusti. Dalam Allah, enggak ada Gusti, enggak ada. Dalam ya Allah, gimana sholat kamu? Beres ya Allah, beres. Ditanya kedua malaikat, "Wahai malaikat pencatat amal, apa betul beres?" "Iya ya Allah, beres." Masya Allah, masuklah ke surga. Itu namanya hisaban yasira. Ya, makanya incar pertama kali apa? Yang diperbaiki sholatnya. Insya Allah dengan baiknya sholat
akan menentukan kebaikan yang lain. Lalu kemudian mereka menjawab, "Waman antum, siapa kalian?" kata malaikat. Qalu, mereka menjawab, "As-sabirun, kami adalah orang-orang yang sabar." Qalu, para malaikat bertanya, "Wa ma kana sabrukum?" Apakah kesabaran kalian itu? Qalu, mereka menjawab, "Sabarna ala taatillah wa sabarna an maksiatillah." Kami adalah orang-orang yang sabar di atas taat kepada Allah, dan kami adalah orang-orang yang sabar di atas menjauhi kemaksiatan kepada Allah, hatta tawaffanallah, sampai Allah mewafatkan kami semua. Qalu, para malaikat kemudian berkata, "Antum kama qultum," kalian sebagaimana yang kalian katakan. "Udkhulul jannata," masuklah kalian ke surga. "Fa ni'ma ajrul amilin," maka alangkah baiknya pahala orang-orang yang beramal itu. Ini kisah para jamaah dari Ali bin Husain Zainul Abidin, ya, dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kelak sebelum timbangan amal ditegakkan, karena nanti ada timbangan amal para jamaah, ada ditimbang amal itu. Kalau kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, masuk surga. Kalau kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya, selesai satu saja, masuk neraka dulu. Entah sehari atau sebulan atau setahun, wallahu taala alam. Yang jelas ketika lebih banyak kebaikannya, surga langsung. Ketika lebih banyak dosanya, neraka. Lalu kemudian akan masuk surga berikutnya. Lalu kalau sama 50-50, kebaikannya 50, kemudian kejelekannya juga 50, maka kemudian pertama kali Allah akan masukkan ke surga. Maka neraka teriak-teriak, "Ini milikku, ini milikku." Ketika mau dilempar ke neraka, surga teriak-teriak, "Itu milikku, itu milikku." Nah, seperti itu para jamaah. Maka pada minggu yang lalu, pada hari Rabu yang lalu, kita telah menerangkan sebuah kontoroh. Al-Kontoroh, bukan Al-Mukontoroh. Saya salah menyebutkan, ya. Karena Al-Mukontoroh itu sebuah gedung yang mewah, begitu Al-Mukontoroh. Al-Kontoroh, saya teruskan sedikit, pembatas antara surga dan neraka. Dimasukkan surga, neraka teriak-teriak. Dimasukkan neraka, surga teriak-teriak. Atas kebijaksanaan Allah, ditaruhlah di Al-Kontoroh. Di Al-Kontoroh atau bukan Al-Kontoroh, ya. Di sebuah tempat namanya Al-A'raf. Wah, saya lupa, Masya Allah para jemaah. Al-A'raf. Makanya muncullah surat Al-A'raf. Al-A'raf itu pembatas antara surga dan neraka. Tempatnya siapa? Tempat penahanan sementara sampai kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, bagi orang-orang yang dosanya dan kebaikannya sama. 50%, 50%. Nabi pernah ngasih contoh. Contohnya seperti apa? Seperti ketika ada seorang pemuda semangat untuk berjuang, lalu kemudian dia akan ikut dalam jihad fisabilillah. Di sisi lain orang tuanya melarang. Lawang dia jurusan kedokteran, tinggal tugas akhir, kok mau ikut jihad? Nah, orang tua kira-kira gimana? Paling tidak melarang. Jangan nak, kamu sudah tugas akhir, selesaikan dulu apanya? Kuliahnya, kan begitu. Selesaikan dulu kuliahnya. Karena dia sangat semangat, akhirnya tetap saja ikut jihad fisabilillah sampai dia mati syahid di dalam peperangan itu. Satu sisi mati syahid mendapatkan pahala yang paling tinggi di sisi Allah. Satu sisi tidak mendapatkan izin dari orang tua juga dosa. Itu kata Rasulullah. Maka akhirnya antara kebaikan dan dosanya sama, 50%, 50%. Itu contoh orang yang menjadi sahibul a'raf. Mau dimasukkan surga, neraka teriak-teriak. Mau dimasukkan neraka, surga teriak-teriak. Ditaruhlah di sebuah tempat namanya apa?
Al-A'raf. Sampai kapan? Sampai ketika ditahan beberapa saat, maka terkikislah dosanya. Lebih banyak kemudian apa? Kebaikannya. Pertama, mereka melihat surga, melihat teman-temannya di surga, saudara-saudaranya di surga, maka dia tertarik untuk masuk surga. Dan mereka melihat ke neraka, maka benci dengan orang yang di neraka. Saat itulah Allah tarik ke surga. Iya. Seandainya kita termasuk ashabul a'raf, kira-kira gimana? Lumayan. Tapi cita-cita kita yang paling bagus apa? Masuk surga tanpa hisab. Insyaallah. Apa syaratnya? Ada 2. Pertama, sabar, istiqomah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua apa? Sabar, jangan sampai berbuat maksiat. Insyaallah dengan begitu kita akan masuk surga tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah nikmat daripada al-iman billah, di mana dengan iman kita kepada Allah akan menjadikan diri kita yang hina ini menjadi manusia terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan segala amal perbuatan kita menjadi amal yang diterima oleh Allah, dan segala musibah yang menimpa kita apapun bentuknya, sampai duri bayam atau kecentit atau apa, sekedar asam urat, atau misalnya kesandung atau kena apa, maka semua itu akan menjadi pengampun dosa. Tapi syaratnya yang terakhir, harus itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita benar-benar menjadi iman yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan diri kita manusia terhormat di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi yang beriman, sehingga dengan menjadi anak-anak yang beriman, maka kelak insyaallah kita akan bisa mengadakan reuni akbar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.